Bisa. Kutukan. Baik, silakan absen. Siti Rongga, Aditya Samawati, mana? Izin apa? Izin Pak. Izin mana? Izin bekerja. Siti Emilia, Hadir. hadir. Kofifa, Hadir Pak. Rizky Nur Aziza, Lailatul Marisa, Hadir Pak. Safira Rayaan, Hadir Pak. Zakia, Hadir Pak. Ahmad Azhar Nurdin, Ali, hadir. Nazila Zafira, Abdul Ayun, Hadir. Rahmatul Nazila, Izin. Siti Amalia, Izin. Wahidul Latif, Izin. Siti mana Wahidul Latif? Tahu tak mana? Mana Mas Dito? Wahidul Latif. Izin. Izinan. Apa ya? Sakit ya? Yulia, Izin. Izin. Ada. Reza, Hadir. Siap. Dan Utama, Hadir. Nika Madia, Hadir. Subhan, Hilang. Mana ya? Sudah tidak punya. Tidak. Lain Pak. Siti Istifadah. Baik. Mari kita mulai ya pelajaran hari ini. Ada yang tahu di sini pengertian uang? Coba di antara kalian ini siapa yang bisa mengartikan uang itu apa sih uang itu? Uang itu sebagai alat transaksi Ya, yang berbentuk kertas, dan koin. apa yang lain ingin menambahkan? Alat pencarian sah. Ya, boleh. Terus ada jawaban yang lain dari teman-teman? Baik, sini ingin menjelaskan tentang uang. Pengertian uang. Uang itu benda yang diterima di masyarakat sebagai alat tukar. Alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang itu alat yang dibuat untuk nukar untuk kita beli sesuatu baru, Pak. Dimana setiap kali uang itu dipakai kita untuk membeli kebutuhan, terus untuk selama kita ke sekolah, dan untuk membeli barang-barang yang lain. Sejarah uang. Pada lingkungan masyarakat yang masih sederhana, pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan dengan jalan tukar-menukar, jalan menukar barang. Yang diinginkan dengan barang lain yang disebut barter. Dulu sebelum adanya uang, masyarakat kita itu dulu itu kalau ingin membeli sesuatu yang tidak dimiliki oleh kita atau barang yang kita inginkan sebelum ada uang ini dulu, itu barter. Maksudnya barter contohnya kayak Mbak Amalia, dia itu punya beras. Terus Mbak Reja itu punya jagung. Sedangkan Mbak Amalia itu pengen jagung di situ. Maka dari itu Mbak Amalia itu menukar beras tersebut dengan jagung Mbak Reza. Jadi di situ barter. Kalau seumpamanya
saling melengkapi. Barter tersebut terjadi antara dua orang. Setiap apa ya, ingin melakukan sesuatu di situ, kita itu harus menukar. Contohnya kalau kita dulu kita punya tanah mau jual, terus kayak Mbak siapa ini? Mbak Vira, dia itu punya sapi, itu dibarter. Gak ada dulu itu namanya jual tanah pakai uang, gak ada dulu. Karena waktu itu masih belum ada uang. Maka dari itu ditukarlah sapi tersebut dengan tanah. Entah itu umpamanya harganya sekarang tanahnya itu 50 juta, sedangkan harga sapinya Mbak Vira itu 25 juta. Jadi untuk saling sekiranya seimbang penukaran tersebut, barter tersebut, itu Mbak Safira ini harus pakai dua sapi yang harganya sama 25 juta tersebut. Ya, isinya sama biar seimbang. Itu yang sejarahnya uang. Yang selanjutnya fungsi-fungsi uang. Apakah di antara kalian ini ada yang tahu fungsi uang itu apa? Ya, apakah ada yang lain? Ya, terus apakah ada yang lain? Ya, boleh. Uang itu fungsi uang yaitu satuan untuk menghitung, yaitu untuk alat transaksi. Itu fungsi uang. Umpamanya kita itu mau pergian kemana atau mau pergi ke kota, kalau kita itu mau naik ke bis, kalau kita ada uang, ya gak mungkin kita itu diajak, diboleh naik kalau kita gak ada uang. Di sini ada alat transaksi. Yang ketiga, menyimpan nilai. Kita kalau punya uang itu semua disimpan. Ini kalau nilainya itu tambah banyak. Di situ menyimpan nilai. Yang keempat, standar pembayaran masa depan. Nah, standar pembayaran masa depan, contohnya kita itu menabung di suatu tempat, contohnya kayak di bank atau di m-banking atau Shopee yang lain lah, intinya kayak gitu ya. Nah, dan selanjutnya bahan yang digunakan yaitu untuk membuat uang, kertas, terus kayak logam. Contoh-contoh uang itu ada berapa? Coba kalian sebutin. Terus pemakaian uang tersebut, ya setelah uang tersebut tercetak, ya pemakaian atau penyebarannya itu di dalam negeri, di dalam negara Indonesia saja, sebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia dan di sebaliknya dikasih ke luar negeri. Pemakaian di dalam dan di luar negeri, di mana yang di dalam negeri yaitu intervalue, yang di luar negeri namanya yaitu external value. Ini jenis-jenis uang. Yang selanjutnya yaitu syarat uang. Ini syarat pembuatan uang. Syarat apa ya? Syarat penjadi uang. Yang pertama ada jaminan pemerintah. Kalau kita itu buat uang, kalau nggak ada jaminan dari pemerintah itu nggak sah. Yang kedua diterima secara umum. Uang tersebut bisa diterima oleh semua masyarakat
sebuah perusahaan. Nah, maka dari itu kita dengan hasil membeli saham tersebut, uang itu semakin banyak, bertambah. Gak cuma kita simpan kayak tabung ya, gak gitu-gitu aja, ya tetap hasilnya. Tapi kalau yang dispekulasi itu membeli saham, uang kita itu bertambah. Umpamanya kita itu menaruh saham atau membeli saham dengan 1 juta, tapi kalau jangka lama saham itu akan naik juga. Jadi kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu unsur penanganan uang rupiah. Nah, kita itu lihat ya di sini ya. 8 cara cek keaslian uang pecahan. Kita itu harus bisa membedakan amanah antara uang asli dan mana uang yang palsu. Di sini lihat, terlihat gambar utama, ya, terlihat nominal pecahan, ada benang pengaman asli. Dan selanjutnya ada logo BI dengan tinta berubah warna. Nah, ini sudah melihat cara ngecek uang yang asli. Yang kedua itu diraba. Coba ya, kayak uang kayak gini ya. Nah, uang kayak gini. Ini kalau uang kayak gini, kalau uang ini palsu ya, itu nggak kasar, itu licin. Nah, ini yang kedua itu diraba. Terus terdapat kode tunanetra. Di sini ada kodenya tunanetra. Di sini ada kodenya tunanetra. Yang ketiga diterawang. Kalau uang ini palsu atau asli ya, itu beda. Diginikan itu uang itu kayak ada gambar orangnya di dalamnya. Nah, ini unsur-unsur pengaman uang. Cara kita itu mengecek uang yang asli atau yang palsu. Nah, paham kan kalian? Yang selanjutnya yaitu infografis pengelolaan uang rupiah. Nah, ini dijelaskan berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pengelolaan rupiah. Di atas tahapan. Yang pertama perencanaan pasar. Nah, ini pengelolaan uang. Yang kedua pencetakan pasar atau berkoordinasi dengan pemerintah dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga pengeluaran. Dan yang keempat pengedaran. Yang keenam pencabutan dan penarikan. Yang kelima yaitu pencabutan dan penarikan. Dan yang keenam yaitu pemusnahan. Ini tahapan-tahapan untuk mengelola uang rupiah. Ya, yang pertama perencanaan. Kita itu merencanakan mau uang itu, pemerintah itu merencanakan mau membentuk apa, membentuk uang itu seperti apa atau seberapa banyak. Dan ketiga pencetakan. Sudah kita itu merencanakan, itu pencetakan mau mencetak berapa banyak uang dan yang diperlukan. Yang ketiga pengeluaran. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan dari hasil percetakan tersebut. Paham nggak ya? Paham. Dan yang keempat pengedaran. Sudah uang itu kalau sudah dikeluarkan itu diedarkan, disebarluaskan kepada masyarakat. Yang kelima yaitu pencabutan dan penarikan. Ketika ada uang yang rusak atau sudah lama ya, uang itu kayak apa ya, sudah jelek lah, kayak sudah ada sobek-sobeknya atau coret-coretannya, itu bisa dengan pencabutan dan penarikan. Ditarik oleh pemerintah, uang tersebut ditarik. Sudah ditarik, diganti dengan uang yang baru. Terus yang selanjutnya pemusnahan. Uang yang sudah jelek ya, itu saya kayak sudah nggak laku atau
jadi kayak pengkhianatan gitu. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Yang pertama perencanaan, yaitu menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu. Yang dimaksud dengan perencanaan yaitu pemerintah harus menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan yang dibutuhkan rupiah dalam periode tertentu. Yang kedua, percetakan. Pemerintah mencetak uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan rencana cetak periode tertentu. Nah, yang ketiga yaitu pengeluaran. Kalau sudah dicetak, itu pasti dikeluarkan uang tersebut diterbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah ke seluruh masyarakat. Yang ketiga pengedaran. Pengedaran yaitu mendistribusikan uang hasil percetakan tersebut kepada masyarakat seluruh Indonesia yang ada di kesatuan. Yang keempat pencabutan dan penarikan. Yang kelima pencabutan dan penarikan. Ketika ada uang rupiah atau uang yang ada di Indonesia itu yang jelek atau yang rusak, itu dicabut oleh pemerintah, ditarik oleh pemerintah karena tidak berlaku. Nah, maka dari itu ditarik dan diganti oleh uang yang baru. Nah, yang selanjutnya nomor 6 pemusnahan. Ketika hasil uang penarikan tersebut uang yang jelek dan yang sobek-sobek itu yang nggak berguna atau udah yang lama itu dimusnahkan, sudah nggak diedarkan lagi, habis ditarik atau dicabut, itu dimusnahkan oleh pemerintah uang-uang yang tidak berguna tersebut. Paham? Yang baik, inilah tadi penjelasan tentang uang, apa kegunaan uang dan gimana cara pencetaknya oleh pemerintah. Nah itu sudah dijelaskan tadi. Apakah di antara kalian itu ada yang nggak paham
berjaga-jaga dan spekulasi termasuk titik-titik uang. Ya. Sudah? Yang kelima. Oke, sampai 5 aja ya. Tapi jawabannya sekiranya harus benar semua ya. Dan memang sudah ini lanjutkan dulu. Bagaimana cara membedakan uang asli dengan uang palsu? Sudah? Saya kasih waktu 15 menit untuk mengisi. Bisa saja, Bapak. Ya, kamu nanya materi. Gak boleh gitu, Kira. Ayo kerjakan yang sambil kita selesai.
di negara kita itu tidak ada uang, pasti kita itu kalau jual beli itu akan kebingungan. Pastinya kebingungan. Iya kalau zaman dulu kita itu barter, tapi kalau kayak zaman sekarang semuanya nggak ada uang, apalagi zaman modern kayak sekarang, berarti kan bingung kan? Apakah di antara kalian ini ada yang mau bertanya tentang penjelasan uang tersebut? Coba kalau di antara kalian itu mau bertanya, monggo. Saya kasih waktu 4 menit untuk bertanya. Ya, ya. Menurut Bapak itu apakah kalau statement ada uang ada kuasa itu benar atau tidak Pak? Kalau kita itu mengajar di zaman sekarang, ada uang, ada kuasa. Itu memang iya kalau di zaman sekarang ini. Karena apa? Karena jabatan atau profesi itu sekarang itu bisa dibeli dengan uang. Memang ada sebagian orang itu berkata uang itu segalanya. Tapi kalau kita mengoreksi ya, kalau kita mentergantungkan hidup kita kepada uang, kita itu setiap hari akan kebingungan. Karena apa? Karena setiap hari kita itu selalu berdampingan atau membutuhkan uang. Sedangkan kita setiap harinya kan tidak tentu. Kalau kita itu punya uang setiap hari, kan nggak mungkin kan? Maka dari itu jangan kalian atau sampean adik-adik semua jangan mengacu uang itu segalanya. Karena kalau kita itu mengacu uang itu segalanya, bisa-bisa adik-adik semua itu hidupnya itu mentergantung uang. Kalau kita nggak punya uang, galau, entah itu kebingungan, entah apa, seakan-akan hidupnya itu nggak ada tenangnya. Dia nggak punya uang, bisa. Makanya saran dari Bapak adik-adik jangan mentergantungkan hidup itu dengan uang. Mulai dari sekarang adik-adik itu belajar supaya hidupnya itu tidak mentergantungkan sama uang ya. Nah, kalau memang pelajaran hari ini adik-adik itu paham, kita karena waktunya sudah habis juga, karena sudah sore, ayo kita berdoa. Baik, untuk mengakhiri di acara pertemuan ini ya, kita itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau dari tadi ya, dari penjelasan Bapak